Gas. Bisa weh, rasa terlalu formal. Bukaan sih toh. Bukaan sih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Dewan wabarakatuh. dulu ini saat temen di Di YouTube. untuk saat Orang. Jadi alhamdulillah bini mati fatimah bini mati hiratim salihat. Yang Betul pertama mau bukaan sih assalamualaikum. Terus kan kimon dipotong iki jadi lah. Bagus. ora, itu kan nanti tak cut. Kan iso tak? Ibadah wis awal wis. Iso. Assalamualaikum wis. Wis. Assalamualaikum. Wis. Wis. Jiro lu. Assalamualaikum. Wis. Wis ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di malam hari yang menjelang Idul Adha insyaallah. Kemudian selawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Maka alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, bahwasanya saya pribadi dan keluarga sekalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terputus-putus. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah itu tidak akan terhitung banyaknya. Jadi yang pertama adalah Kita mau Q&A. Q&A ya Syekh. Ada pertanyaan antara yang udah nikah dan yang masih jomblo kayak gitu. Oke, silakan. Mungkin ada teman kita yang mau. Yang pertama, Suaranya gitu ya, Bro. Perasaan setelah nikah bagaimana? Oh, gitu ya. Insyaallah. Ini pertanyaan yang mungkin teman-teman juga menanti-nanti bahwasanya pertanyaan yang pertama adalah perasaan setelah nikah bagaimana? Ya perasaannya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena perasaan saya sangat-sangat bahagia ya. Karena melepas masa lajang yang kurang lebih 25 tahun ya. Itu sebenarnya penantian ya karena saya tidak pacaran ya guys. Jadi saya memang pingin sekali ketika lulus SMA itu menikah. Seperti itu. Karena saya pribadi nggak kenal akhwat gitu kan, dan lingkungannya dari SD sampai SMP itu apa? Kameranya. Oh kameran ini ya. SD sampai SMP itu saya sampai SMA bahkan itu saya tidak mengenal yang namanya perempuan gitu sih. Ya kalau kenal ya kenal sekedar teman biasa lah, tapi nggak sampai ada timbul perasaan cinta gitu kan. Nah kemudian memang dari niat hati yang paling dalam itu saya ingin menikah gitu sih. Takutnya karena kita nggak kenal perempuan kan, takutnya itu kalau misalnya kita udah suka tapi tidak nikah itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan kayak gitu. Itu yang pertama gitu sih. Terus mungkin ada tips bagaimana tutorial menikah. Antum bisa menikah muda. Insyaallah. Sebenarnya kalau untuk di umur 25 saya pribadi bilang itu ya untuk laki-laki standar sih gitu. Jadi mungkin ada yang lebih muda daripada saya pribadi yang di umur 20 bahkan 21 atau 19 tahun udah nikah. Contohnya nikah di umur 21 tahun. Bener bro. Saya sebenarnya ketinggalan zaman sama beliau gitu kan. Jadi pertanyaan ini agak kurang pas kalau kasih ke anak gitu. Tapi ya saya bersyukur lah di umur 25 tahun itu saya alhamdulillah bisa menikah ya. Ya gitu. Tipsnya adalah yang pertama ya memang meniatkan diri. Kamera dulu. Oh iya. Siap. Meniatkan. Wah, sorry. Audience bro. Ya, tapi kan Iya, jadi mana gini? Jadi yang pertama saya meniatkan benar-benar tulus meniatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara insan laki-laki dan insan perempuan jadi satu. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwasanya saya ingin terhindar dari perzinahan. Apalagi di zaman sekarang. Benar? Oh iya, apalagi di zaman sekarang ya guys ya. Jadi memang di zaman sekarang itu zaman yang masya Allah yang subhanallah. Kalau saya pribadi jujur sebagai orang laki-laki itu banyak sekali fitnah di luar sana dan di HP ini gitu lah. Cerang gepeng lah, kita juga paham lah kan. Kita lihat YouTube ada iklan, terus kita lihat
Facebook, kalau kayak yang lain gitu ada iklan dan yang lainnya, kita udahlah pokoknya susah menghindari seperti itu gitu kan. Terus yang ketiga yaitu sebenarnya nikah itu simpel, nggak perlu modal banyak-banyak, yang penting sah kayak gitu sih. Tapi saya pribadi memang awalnya itu pengen nikah tapi nggak ada modal ya, terus ya nikah mandiri lah, dalam artian orang tua kalau antum mau nikah silahkan, tapi biaya sendiri, orang tua gitu. Nah, aku nggak mungkin dong nikah nggak apa-apa, maksudnya tanpa modal kok piye gitu, kasihan gitu kan. Ya udahlah, itu aja. Terus yang ada pertanyaan, bagaimana Mas Bayi ini menjaga kejombloannya selama 25 tahun itu, tips and triknya gimana kok bisa menjaga gitu? Oke, siap. Jadi memang fitrah seorang lelaki atau kita seorang perempuan juga ya satu sama lain itu mungkin ada timbul rasa suka ya. Ini saya serius ini, ya kan? Itu wajar, hal yang wajar kayak gitu. Dan memang ketika kita masih remaja itu kita diuji, salah satunya yaitu kalau buat laki-laki diuji sama perempuan. Ini tidak. Kira-kira. Santai-santai, gue tak potong bro. Oke, kelihatan nggak sih? Oke, kayak gitu. Terus ya kita banyak berdoa sama Allah sih, biar kita itu Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjaga kita. Kita bayar loh, guys. Kayak lo, kita ditepirin sakit dan. Ini saya loh. Ya gitu patungan. Lanjut. Apa mau apa? Opo. Baik, malu sing apa itu? Ya itu, menjaga kejombloan. Nah. Ya itu yang pertama, kita memang bahwasanya ittaqillah haitsu ma kunta gitu kan. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada gitu. Kita takut sama Allah, bahwasanya Allah itu Maha melihat, Maha mendengar gitu. Ya itu sih tipsnya. Terus kalau misalnya kita memang untuk menjaga, selain kita bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya yaitu dengan cara berpuasa sunnah kayak gitu sih. Terus memberikan hal-hal yang positif atau mencari suasana baru, atau salah satunya kita mendatangi kajian-kajian gitu. Nah, itu bisa. Terus lanjut kemana? Ya. Lali gue aku gitu. Masa saya kira udah muter-muter. Apa mungkin ada pertanyaan dari kakek? Ujian setelah menikah apa? Oh, jangan karena saya menikah baru kurang lebih 1 minggu. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan kita ujian ya, tetapi tetap ada, karena dia namanya pernikahan ya. Jadi menyatukan dua hati jadi satu gitu kan. Tetap ada. Ujian itu tetap ada, cuman belum kelihatan aja sih kayak gitu. OTW sih. Nah, itu solusinya gimana itu kalau ada ujian setelah menikah? Oh, kalau Tips ketika and tricks. kalau ada ujian setelah menikah seperti ujian kehidupan, mungkin istri diuji dengan suaminya, kemudian suami diuji dengan istrinya, kemudian suami dan istri diuji dengan anaknya, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita kembalikan kepada para ulama-ulama terdahulu bagaimana cara mentarbiyah anak-anaknya, seperti itu kurang lebih. Terus tarbiyah maksudnya gimana itu? Tarbiyah itu kita bagaimana cara mendidik anak, itu semua udah dikasih solusi di Al-Quran dan hadis, itu semua udah dikasih tahu gitu. Tinggal kita mau nggak mengupdate, apalagi bisa jadi untuk zaman sekarang itu kita mendidik anak lebih susah karena taruhannya adalah gadget gitu. Mungkin zaman ibu aneh, zaman ibu kita dan kakek nenek aneh itu nggak begitu susah karena kita nggak ada gadget dan lain-lain. Kakek Gitu aneh. aneh. Mungkin saya ada yang mau disampaikan. Adik sakit. SD mau ini. Ini gue lupa apa sih? Tips Dan triks. istri yang ideal Menurut aneh, menurut Islam menurut Islam. dan menurut Anda.
Maksudnya idealnya seperti apa? Idealnya Oh. Terus mbok jabarke sendiri menurut Anda sebelum. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mewasiatkan kita sebagai kaum muslimin itu mencari istri itu kurang lebih 4-5 hal ya. Yang pertama kita mencari kecantikannya, kemudian keturunannya, kemudian kekayaannya, kemudian kesuburannya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya nasab, keturunan kan. Kemudian Nabi menambahkan bahwasanya fatfar bidadidin taribat jadat. Jadi kalau misalnya kita mencari istri yang yang agamanya bagus, maka insya Allah akan terpenuhi semua kebutuhannya. Seperti itu. Terus bener gak? Bener kan? Terus sama bro? Ada lagi? SD. Oh, Main bareng bukan teman SD. Ya, gitu. Apakah mungkin gitu kan kita menikah dengan teman SD kita atau teman TK kita gitu? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin kita akan mendapatkan jodoh dari teman TK kita atau tetangga kita atau teman SD kita atau bahkan teman SMP kita. Itu sangat mungkin karena jodoh itu ada di tangan Allah dan itu hal yang gaib. Mungkin yang dulu kita sering mandi bareng gitu. Tangan dulu. Mungkin kita dulu pernah main bareng, bercanda bareng gitu maksudnya guys, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu jodoh ada di tangan Allah kan, gitu. Ya udah. Jadi itu sangat mungkin jodoh kita itu ada. Contohnya seperti saya. Ya contohnya itu seperti teman saya. Saya sama teman. Ya saya dulu tuh pernah berteman sama teman saya. Saya dulu pernah, istri saya tuh satu SD sama saya gitu. Jadi cerita singkatnya bahwasanya saya tuh orang yang pendiam guys. Saya pendiam, saya bukan orang yang aktif di sekolah. Saya termasuk orang pelongo guys di sekolah gitu kan. Terus istri saya itu orangnya aktif, dia suka main sini, suka main sana, dan dia termasuk dia nggak kenal saya dan saya nggak kenal dia gitu loh, kayak gitu. Tapi jodoh lah yang mempertemukan kita, Allah yang mempertemukan kita gitu. Karena sama-sama aku nggak punya nggak punya, kan kita nggak punya channel Ahwat, nggak kenal Ahwat dan yang lainnya gitu kan. Terus istri aneh nggak kenal laki-laki, cowok, ikhwan dan yang lainnya, ya udah. Terus aneh tanyain, kira-kira udah nikah belum gitu kan, udah punya suami belum punya, ya udah das langsung sacet gitu kan.